Nah, oke, kita akan lanjut ke motilitas dari si lambung. Jadi motilitas dari si lambung ini nih, dari bolusnya tuh tadi udah masuk ke si sphincter. Nih sphincter. Dia tuh bakalan ada 4 tahap. Yaitu yang pertama itu dia akan dimasukin dulu atau tahap dari pengisian lambung. Diisi si bolusnya tuh diisi di bagian fundus sama korpus. Nah dari situ ini deh, ya ini beneran. Nah dari situ bakalan masuk ke penyimpanan, fase penyimpanan. Jadi di fase penyimpanan itu masih di fundus dan korpus. Nah fundus dan korpusnya itu dia tuh punya gerak peristaltik yang nggak terlalu kayak menekan banget kayak gitu. Jadi itu dikarenakan fundus dan korpus itu lapisannya tuh lebih tipis daripada antrum. Nah karena kayak gitu dia tuh bisa kan peristaltik. Nah abis itu kita akan lanjut ke bagian mixing. Mixing itu berada di antrum. Di antrum tuh akan dibuat sepenuhnya jadi kimus. Kenapa? Karena di situ tuh banyak HCl-nya, di situ ada asam lambungnya tuh di situ. Nah, terus apalagi ya di antrum tuh nanti kan kayak ototnya tuh gede banget kan, jadi tebel lah gitu. Makanya dia tuh bisa kontraksinya tuh atau peristaltiknya tuh bener-bener yang kayak untuk menghancurkan banget. Nah kimus itu tuh adalah bolus yang udah jadi kecil, yang makanan bolus ditambah dengan HCl, itu adalah kimus. Nah abis itu kita akan masuk ke pengosongan. Di pengosongan ini dia itu beberapa kimus sudah keluar nih. Ketika keluar si sphincter pylorus ini bakalan menutup. Nah, penutupan ini akan membuat beberapa kimus yang kayak masih gede-gede kayak gitu tuh kembali, atau yang dinamakan dengan retropulsi. Nah, fungsi dari retropulsi itu sendiri dia tuh untuk membuat kimus-kimus yang tadinya masih gede gitu untuk dikecilin lagi gitu, atau dilunakin lagi, atau ada beberapanya yang itu banget masih kayak tendang banget, itu tuh bakalan masuk ke korpus untuk disimpan. Nah hal ini nih terjadi terus menerus. Dan untuk untuk peristaltiknya itu sendiri, kita tuh di dalam lambung tuh punya kayak pacemaker gitu, namanya tuh kajal atau sel kajal atau interstitial of kajal ya. Nah kajal ini nih dia berproduksi slow wave. Jadi kayak santai aja gitu, slow wave lah gitu. Nah slow wave ini dia itu awal-awalnya terjadi kitanya tuh masih istirahat kayak gitu. Nah ketika ada makanan, lambung ini bakalan berganti menjadi spike wave kalau nggak salah ya. Jadi tuh dia tuh bakalan berkontraksi, si lambung benar-benar berkontraksi. Tadinya mah ya kayak santai aja, bluk kayak gitu kan. Nah ketika dia ada spike wave, dia tuh bakalan berkontraksi yang benar-benar kayak gini. Nah ini kan kontraksi peristaltik kayak gitu. Nah untuk bentar. Nah untuk slow wave dan spike wave-nya juga itu kayak gini ya. Yang ini adalah slow wave tuh, ini slow wave. Dia itu berada di min 60 atau enggak min 50. Ketika ada makanan, potensial aksinya tuh bakalan menjadi min 40 atau min 30 lebih, sehingga dia itu akan menjadi gelombang paku atau spike wave ini. Nah stimulasinya tuh dari apa? Dari makanan, asetil atau enggak asetilkolin, atau enggak yang parasimpatis atau otonom gitu, saraf otonom. Nah ketika dia udah selesai makannya, dia bakalan menjadi hyperpolarisasi. Nah atau enggak hyperpolarisasi ini bisa distimulasi oleh norepinefrin dan simpatis dari tubuh kita gitu. Oke sih.